dan juga kardus. Mari ramaikan PDU. Ron, dari mana lu? Dari rumah gue. Tapi tadi perjalanan panas banget, gila. Iya ya, sekarang Semarang panas banget. Iya nih, aku udah keringetan banget. Panas banget. Kalian kepanasan? Aku
tanggal 16 Juli tahun 2023 akan dilayankan sakramen baptis kudus anak oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Bagi anggota jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya yang berumur di bawah 15 tahun, dapat mengisi formulir yang telah disediakan di depan pintu utama gedung gereja atau dapat mengambil di kantor TU pada jam kerja. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Juni tahun 2023. Syarat dan ketentuannya dapat dilihat dalam warta. Berita duka, telah lahir dan berpulang ke rumah Bapa di surga, Nathanael Arsenio Wicaksono, anak dari Bapak Ibu Ardika Yonatan Wicaksono, pada hari Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 di TPU Gedung Mundu Semarang. Segenap anggota dan majelis jemaat GKI Taman Majapahit turut berempati dan mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Demikian warta lisan kebaktian akhir pekan atau hari Minggu juga tanggal 10 Juni tahun 2023. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan PKJ 355 bait pertama dan kedua. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Ibadah kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Sukacita sekali rasanya berjumpa dengan saudara-saudara di tempat ini. Nah, saudara, tema kita pada pagi hari ini diberi judul Belas Kasih Allah. Dari tema ini kita akan belajar bersama bagaimana Allah tidak memandang rupa setiap orang. Kasih-Nya tak terbatas dan lintas batas. Dan hari ini sebagai nats pembuka kita diambil dari Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13, dituliskan demikian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
melainkan orang berdosa. Dan hari ini Tuhan ingin menyatakan belas kasih-Nya bagi saudara dan saya. Bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, tapi karena kita berdosa. Dan kepada orang-orang yang seperti itulah, yang mau mengakui dosa dan pelanggarannya, Tuhan datang dan mengampuninya. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Tuhan, kami adalah orang berdosa. Tutur kata kami, sikap tingkah pola kami, yang dilihat dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Bahkan juga pikiran kami, yang hanya aku dan Engkau Tuhan yang tahu. Hanya kami sendiri yang tahu dan Engkau yang tahu. Seringkali kami hidup di dalam dosa. Kemunafikan kami, sikap kami yang penuh dengan kepura-puraan. Seakan kami hidup saleh, rajin beribadah. Tapi sesungguhnya hati kami busuk. Dan hari ini kami datang kepadamu dan mengakuinya. Kami orang berdosa dan memohon pengampunan dosa darimu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami memohon pada Bapa di surga. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sungguh menyesali akan dosa dan pelanggaran kita dan yang mau bertobat, mari dengarkanlah berita anugerah dari Yesaya pasal 43 ayat 1. Dituliskan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Kartika
Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Kasih-Mu tak mampu kami selami. Cinta-Mu sungguh tak terbatas untuk dapat kami mengerti. Tetapi satu hal Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami ingin mengenal lebih dalam lagi Tuhan yang baik itu. Yang agung dan mulia kasih-Nya. Kami mohon berkati kami yang saat ini hendak belajar bersama. Roh Kudus, bantu kami agar firman yang kami dengar, kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan tidak hanya sampai di situ, tapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan saat ini, waktu ini adalah waktu di mana Tuhan menjamah hati kami, mengubah hidup kami, agar kami sungguh dapat merasakan belas kasih-Mu lebih dalam lagi, dan membagikan itu kepada setiap orang yang kami jumpai. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan siap belajar dari-Mu. Amin. Bacaan pertama dari kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 1 sampai 6. Hosea pasal 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarlah
bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak usah ku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Ku kenal segala burung yang terbang di udara, yang di padang ada dalam kuasa-Mu. Jika aku lapar, tak usah ku katakan, sebab dunia dan isinya milikku. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Daging lembu jantankah yang aku makan, atau darah kambing jantan ku minum? Persembahkan syukur sebagai kurban, bayar nasabmu pada Yang Maha Tinggi. Berseru kepadaku di waktu kesesakan, kau kuluputkan dan kau muliakanku. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua dari kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia.
Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 dan kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 dengan judul perikop Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tetapi Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat 18 sampai 26. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur."
Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, apa tujuan Anda datang ke gereja? Kira-kira kalau itu ditanyakan, apa jawaban saudara? Banyak yang menjawab secara rohani tentunya, ingin berjumpa Yesus. Ingin beribadah dan mendekatkan diri pada Yesus. Atau mungkin ada yang menjawab, ya sudah tradisi Pak. Rasanya kalau nggak ke gereja kurang afdol. Ada yang kurang gitu loh. Apapun alasan saudara untuk datang dalam beribadah, tapi mari kita lihat fenomena-fenomena yang menarik saat-saat ini dalam ritus ibadah kita. Saudara, ketika pertama kali datang, kita harus sedikit membandingkan dengan tradisi teman kita dari gereja Katolik Roma. Apa bedanya gereja Protestan dan gereja Roma? Dilihat pertama kali datang. Kalau begitu masuk dalam ruang ibadah, teman-teman kita yang dari gereja Roma akan membuat tanda salib dan duduk hening sampai ibadah dimulai. Lalu bagaimana dengan orang-orang Protestan? Apa kabar? Lama gak jumpa, makin gemuk aja. Apa sih rahasianya? Dan kemudian apa yang terjadi saudaraku? Nah ini yang seringkali terjadi. Kita selfie yuk. Sebelah sini belum. Upload di Twitter, Instagram, Facebook. Lalu isinya apa? Guys, jangan lupa hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Sudah ibadah belum? Padahal sepanjang ibadah terjadi saudaraku, saya nggak tahu. Tapi saudara, kalau saya khotbah, itu kan rada-rada kayak orang bisa membuat sakit jantung ya. Buk, pak, buk, 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 gitu ya. Tapi kalau ada pendeta yang khotbahnya dengan begitu halus, kira-kira apa yang terjadi? Saya yang begitu semangat aja khotbahnya, yang teriak-teriak khotbahnya, masih banyak jemaat yang sambil saya khotbah, sambil lihat WA-nya. Ada jawaban nggak? Ada balasan nggak tadi? Tentang Twitter kita, Instagram, ya, Facebook kita, atau di WA misalkan. Saudara, saya pernah menegur, serius. Dan itu sebabnya saya nggak pernah diundang lagi di gereja tersebut, saudaraku. Bukan GKI Taman Majapahit. Ada satu gereja yang kemudian kantorianya, kalau tadi di situ berdua, saudara ya. Ini kantorianya rame, kayak paduan suara, saudaraku. Dan berada di sini nih, maaf ya, di dekat majelis ini, saudaraku. Sepanjang ibadah dari awal sampai saya khotbah, beberapa orang ibu-ibu asik tunduk kepala dan main HP. Saudara, dari sini ketok, saudaraku. Kelihatan. Saya udah khotbah, saudara-saudara, kasih waktu saudara untuk Tuhan. Enggak dong juga, saudaraku. Sampai kemudian saya bilang, enggak dong juga, masih asik. Saudara, mari beri waktumu untuk Tuhan. Sebentar saja saya bilang tuh. Ya, enggak ngerti juga. Enggak ngerti juga, saudaraku. Sampai kemudian saya bilang, maafkan saya. Jika saudara datang kemari, tapi saudara tidak menikmati hadirat Allah, asik dengan HP-mu.
Saya mau katakan pada saudara, apa jadinya jika engkau menjumpai seorang penting dan ketika engkau datang dan dia asik dengan HP-nya, apa perasaanmu? Mungkin si ibu itu dan beberapa temannya mengerti maksud tujuan saya. Lalu HP-nya kemudian dimasukkan ke dalam tas dan mulai mendengarkan saya khotbah. Dalam hatinya, gue ini ditembak. Gue ini disindir. Betul saudaraku, setelah selesai ibadah, mereka beberapa orang datang dan mendekati saya. Nggak gitu juga careless Pak, cara negurnya. Saya bilang, it's okay. Tapi saya sudah mengingatkan Anda. Anda di depan Ibu. Orang melihat apa yang Anda lakukan. Dan betul saudaraku, gereja itu gak pernah ngundang saya lagi. Apa tujuan kita ke gereja? Apa tujuan kita ketika kita beribadah? Apa tujuan kita ketika kita melayani? Sebagai pemusik, sebagai kantoria, petugas singer, sebagai penatua, sebagai asar penyambut tamu. Apa kira-kira tujuan kita? Saudara, dalam bacaan Hosea tadi, dalam bacaan Mazmur tadi, jelas Allah mengingatkan kita, bukan persembahanmu yang kuinginkan, bukan korbanmu yang kubutuhkan, bukan ritus dan ritualmu yang kubutuhkan. Bahkan dalam Injil Matius dituliskan dengan sangat jelas, sebagaimana tadi nas pembukaan kita, bahwa yang kuinginkan adalah belas kasih. Nah saudaraku, belas kasih. Jadi ketika kita datang kemari apa? Rasakan belas kasih Allah yang akan mengingatkan saudara untuk juga berbelas kasih pada orang lain. Gereja kami pernah saya tuliskan sebuah spanduk di depan pintu gereja ini. Tapi bukan dari luar, tapi dari dalam. Isinya adalah selamat beribadah. Jadi ketika jemaat mau keluar, dia melihat itu di atas pintunya selamat beribadah. Beberapa teman kemudian jemaat bertanya pada saya, Pak Pendeta ini salah pasang. Harusnya ini ditulisnya di luar, bukan di dalam. Kan kalau orang mau masuk ibadah kan ngelihat selamat beribadah. Kenapa dipasang dari dalam dan jemaat mau keluar? Saudara tahu? Ibadah yang sejati bukan di sini saudara. Bukan di gedung gereja ini. Tapi di sini saudara dan saya di-charge seperti baterai. Seperti HP saudara. Untuk full dan keluar menjadi berkat. Itu sebabnya Romo Mangun menuliskan dengan sangat bagus sebuah buku kecil. Dia mengatakan dari altar ke pasar. Dari altar ke pasar. Di sini kita belajar tentang belas kasih Allah. Di sini kita belajar tentang cinta Tuhan yang begitu dahsyat. Pemeliharaan Tuhan yang membangunkan kehidupan iman kita. Tetapi tidak stop sampai di situ. Kita harus juga keluar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menyampaikan belas kasih Allah kepada yang di luar sana. Jadi saya sih setuju. Karena tadi juga saya lihat istri saya juga selfie saudara. Saya gak kasih tahu di mana dia berada sekarang ini. Nanti saudara pada lihat dia. Istrinya begitu. Saudara, tapi saya senyum. Itu sebelum ibadah tadi. Dan nanti kan tanggal mainnya akan keluar di Instagramnya. Nanti selesai ibadah juga pasti dia akan kemudian minta saya, Pap, kita selfie yuk. Dan saya juga akan berkata, nggak ngerti saya kenapa muncul kayak gituin ya. Gitu ya. It's okay. Tetapi satu hal yang menarik adalah Allah memanggil saudara dan saya. Untuk apa? Merasakan belas kasih Allah. Allah itu mengasihi orang berdosa katanya. Tetapi juga sebagai orang yang sudah ditebus. Adalah orang yang harus keluar menceritakan tentang belas kasih Allah. Nah hari ini kita belajar ada 4 tokoh yang menarik saudaraku. Dan saya minta maaf khotbah kita mungkin nanti saudara akan pulang ke rumah jam 1 siang. Ya, jadi ikuti khotbah ini. Karena di tengah-tengahnya nanti akan ada games. Berhadiah menarik saudaraku. Masuk surga. Ada yang mau duluan? Hari ini kita belajar tentang seorang yang bernama Matius pemungut cukai. Mari kita lihat Alkitab kita.
Matius pemungut cukai pasal 9 ayat 9. Apa yang menarik dari kisah ini? Mari kita lihat tayangan ini. Slide saya, oke. Matius pemungut cukai, orang Yahudi, sebangsa dengan Yesus, tapi dibenci oleh orang Yahudi karena pekerja untuk para penjajah, pengkhianat. Dia adalah orang jahat dan kejam, berdosa. Karena apa? Ia ditargetkan dari satu wilayah yang diberikan kepadanya. Ia harus memenuhi target untuk menyerahkan pajak kepada kerajaan Romawi. Siapa yang dikenakan pajak? Bukan orang Romawi, bukan orang Samaria, orang Yahudi sebangsanya sendiri. Yang menindas bangsanya. Ada seorang mungkin yang harus disita rumahnya karena tidak mampu untuk membayar pajak. Ada seorang mungkin yang harus diambil harta kekayaannya untuk melunasi pajaknya. Mengapa? Karena kalau tidak, Matius ini tidak terpenuhi targetnya dari orang Romawi, maka dia akan diambil haknya sebagai pemungut cukai dan diganti pada orang lain yang bisa memenuhi itu. Tentu target itu dikatakan misalnya 100 juta per minggu, dia harus store kepada Romawi. Kalau tidak bisa, dia akan diambil hak itu sebagai pemungut cukai. Dan berapa yang dia harus store? 100 kepada orang Romawi, tapi dia tentu harus juga punya bagi dia dan anak-anak buahnya. Orang ini sangat kejam, sangat teramat kejam, saudara. Tapi apa yang menarik? Mari kita lihat ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepada yang, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Dia harus berpikir kalau dia ikut Yesus bagaimana anaknya, bagaimana hidupnya, bagaimana zona nyamannya terpenuhi. Yang selama ini ia dapatkan akan hilang karena ia akan menjadi pengikut Yesus. Tapi yang menarik saudaraku, ia bangkit dan mengikut Yesus. Karena dia tahu bahwa orang yang dia di hadapannya itu adalah orang yang memberi jaminan kehidupan dan memberikan segalanya bagi setiap yang setia padanya. Menarik sekali saudara. Dia meninggalkan semuanya. Saudara, kalau saudara berkata pada saya seperti itu, Pak, kalau begitu apakah saya harus meninggalkan bisnis saya? Enggak, itu maksudnya saudaraku. Tapi bagaimana kemudian hati saudara mengikut Tuhan? Cinta saudara terpatri di dalam hati Tuhan. Lalu apa yang menarik saudaraku? Dia mengikut Yesus. Lalu ayat 10, mari kita lihat. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, saudara, ini menarik sekali. Makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Mengapa ini menjadi menarik saudaraku? Mari, saya akan mengatakan begini. Pemungut cukai ini adalah orang yang sangat dibenci. Sangat dibenci. Karena kejam, bengis, dan luar biasa jahatnya. Dan orang ini tidak punya teman saudaraku kecuali sesamanya, antek-anteknya atau sesama pemungut cukai yang lain dalam wilayah-wilayah yang lain. Dan mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan orang berdosa. Tapi apa yang menarik? Kali ini Yesus makan di rumah orang berdosa. Saudara bisa bayangkan? Yesus masuk rumah orang yang selama ini dihindari banyak orang. Yesus makan bersama satu hidangan. Di tengah-tengah orang banyak mencibir dia, menghalau dia, dan tidak mau berteman dengan Matius dan kawan-kawannya. Kedua yang menarik, mengapa orang-orang lain datang ke rumah Matius? Dikatakan dalam ayat 10, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Mengapa? Karena mereka merasa dimanusiakan. Karena selama ini disisihkan, diabaikan, dibuang dan tidak dilihat oleh banyak orang. Bahkan dihindari. Tapi ketika ada orang yang datang dan bersama-sama dengan mereka, mereka merasa ada yang memperhatikan. Ada berapa banyak orang-orang yang takut dengan orang-orang yang baru keluar dari penjara. Ada berapa banyak kita yang kemudian curiga dengan anak-anak pang di pinggir jalan sana. Mereka berada dalam komunitas mereka. Saling menguatkan di antara mereka.
Mereka curiga ketika melihat orang. Tapi ketika ada orang datang dan mengajak bersama-sama dengan mereka. Luar biasa hati mereka. Luar biasa berbunganya cinta mereka. Ketika ada orang yang mau bergaul bersama dengan orang yang dicap, distempel, berdosa. Inilah belas kasih Tuhan. Inilah cinta Tuhan. Kita seringkali mengabaikan mereka-mereka yang lemah. Dalam sebuah kebaktian Natal, saya pernah mengadakan sebuah ibadah. Dan dalam liturgi itu saya mengemas demikian rupa. Saya meminta 2 orang anak muda menyamar sebagai pengemis. Mereka membawa karung, ya, dan mereka ada di depan gereja sana. Dihalau oleh panitia, oleh seksi keamanan, oleh polisi yang berjaga-jaga. Mereka bilang, enggak, kami mau ibadah. Saya dengar-dengar dari luar kok banyak orang-orang nyanyi di sini, gembira sekali. Saya mau merasakan Natal ini. Dihalau saudaraku. Tidak boleh masuk. Sampai kemudian beberapa lama situasi itu, seorang datang membisikkan pada saya. Pak, ada orang yang ingin ikut ibadah. Tapi mereka pemulung. Saya bilang, kenapa dilarang? Suruh aja masuk. Taruh karung mereka, geledah badan mereka. Tidak boleh apa-apa yang dibawa. Dan persilakan mereka masuk. Karena mereka juga mungkin tertarik dengan ibadah kita. Panitia sempat merasa ini suatu hal yang aneh. Tapi kemudian ketika saya mengatakan suruh dia masuk. Karena saya tahu kalau dia gak masuk maka ibadah gak akan beres. Karena mereka adalah aktor utamanya. Benar saudaraku? Ketika mereka kemudian digeledah semuanya dan disuruh masuk. Dengan pakaian yang sedikit kotor. Muka yang agak bau dibuat sedemikian rupa dengan sendal jepit. Mereka masuk. Ketika mereka masuk semua orang menatap dari atas sampai ke bawah. Dan anak-anak itu kemudian duduk 2 bangku dari depan. Yang di sampingnya kemudian bergeser. Sampai ada yang kemudian harus pindah ke bangku yang lain. Karena 2 anak ini duduk di situ. Sepanjang ibadah banyak orang yang kemudian bersuara. Sambil nyanyi juga begitu. Malam kau sauni senyap. Saudara, ketika saya khotbah saya sampaikan hal ini. Dan saya suruh kedua orang pemuda itu masuk dan berdiri. Saya tanya, apa yang Anda rasakan? Mereka kemudian menyampaikan perasaan mereka. Saya merasa bahwa orang Kristen itu tidak mau menerima kami yang miskin. Tidak mau menerima kami yang gelandangan. Selalu menatap kami dengan curiga. Berjam kami di depan, tak boleh masuk. Ketika kemudian saya sampaikan dalam refleksi khotbah, beberapa dari jemaat kemudian meneteskan air mata. Dan saya akan berkata, ya, kami terlalu mengkotak-kotakkan manusia. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana pemungut cukai yang lain dan orang berdosa yang lain datang ke rumah Matius bukan karena makanannya. Bukan karena ada makanan gratis. Karena mereka orang-orang kaya. Pemungut cukai itu orang-orang kaya, saudaraku. Tapi mereka datang karena ada cinta di sana. Karena ada penerimaan di sana. Karena Yesus mau makan bersama orang-orang berdosa. Itu sebabnya dia berkata, mereka ini sedang sakit. Dan hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang untuk memberikan belas kasih dan cinta. Pertobatan Matius itulah yang gambarkan tadi dalam bacaan Hosea. Bahwa bukan persembahan yang Allah inginkan. Bukan sesuatu yang heboh yang Tuhan mau. Tapi kasih dan cinta itu berbalik. Kata berbalik berasal dari bahasa Ibrani syub yang berarti bertobat. Berubah pikiran kita. Sudut pandang kita berubah. Berbalik dari kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru. Yang kedua, saudaraku. Yang menarik lagi yang kedua. Tokoh Yairus dan anak perempuan. Siapa ini orang ini? Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat, orang Yahudi. Sebangsa dengan Yesus, dihormati. Kalau tadi Matius itu orang yang sangat dibenci,
penjahat, orang yang kejam, beringas, bengis, dan sadis. Tapi orang yang kedua ini adalah orang yang sangat saleh, terpandang. Karena seorang pemimpin pemuka agama. Walaupun berbeda pemahaman dengan Yesus. Berbeda pemahaman teologis. Karena dia menganggap Yesus adalah bid'ah, aliran sesat. Tapi apa menarik saudaraku, ayat 18. Mari saya mengajak kita untuk melihat ayat 18. Sementara Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, saudaraku di mana posisi ini? Di tengah orang banyak. Di tengah orang banyak, tentu orang banyak itu tahu siapa yang datang. Tentu mereka mengenal Yairus sebagai kepala rumah ibadat, orang yang saleh, orang yang hebat, orang yang begitu punya pengaruh di situ. Tapi ia datang menyembah Yesus. Betapa kerendahan hati yang begitu dalam, saudaraku. Betapa kerendahan hati yang begitu dalam. Saya tidak ingin membela atau memuji seseorang. Tapi saya melihat dan mempelajari tentang gaya dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Betapa kemudian ketika ia berjumpa dengan orang tua, para kiai sepuh, dia justru menunduk dan mencium tangan. Dan itu turun kepada anaknya, Mas Gibran. Saya gak kenal mereka dan pasti mereka juga gak kenal saya, saudaraku. Jadi saudara jangan takut, saya tidak punya sebuah kepentingan karena saya bukan non partisan dan partai apapun. Tapi saya melihat tradisi yang begitu luar biasa. Kerendahan hati yang begitu luar biasa, menunduk dan mencium tangan. Kali ini orang ini datang menunduk menyembah Yesus. Sekalipun berbeda pendapat, berbeda pandangan teologis. Tapi kali ini dia datang dan menyembah Yesus. Apa yang menarik saudaraku? Mari kita lihat ayat yang ke-19. Mari baca sama-sama ayat 19. Sudah dapat? Pasal 9 ayat 19. Kita baca yang keras ya. 3, 2, 1. Lalu Saudara, lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu. Siapa yang diikutinya? Yairus. Kalau tadi Matius mengikut Yesus, tapi kali ini Yesus mengikut Yairus. Menariknya apa saudaraku? Mari saya mau mengatakan pada saudara dan kita semua di sini. Saudara lihat, Yairus ini adalah orang yang bertolak belakang pengajarannya dengan Yesus. Orang yang menganggap Yesus bid'ah, orang yang menganggap Yesus sesat, orang yang menganggap Yesus itu memberikan aliran-aliran yang berbeda dengan pemahaman Taurat. Tapi ketika Yairus itu datang menyembah Yesus dan bercerita, anakku mati, sudah mati. Sudah mati saudaraku. Tapi jika engkau datang dan meletakkan tangan di atas anakku, saudara dengar baik-baik ini, meletakkan tangan di atas kepala anakku, maka dia akan hidup, imannya luar biasa. Lalu apa yang kemudian Yesus lakukan? Yesus juga bertanya, enak aja lu. Lu kan yang selama ini dengan seluruh pasukan lu yang mau ngejar-ngejar gue. Lu kan yang ngincer nyawa gue. Lu kan yang selama ini selalu mengganggu gue. Kemana gue pergi melayani, lu bersama dengan antek-antek lu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kepala-kepala rumah ibadat yang selalu mencari-cari salah gue. Ada yang ngomong gitu? Alkitab menuliskan, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikut. Saudaraku, sekarang mari kita refleksikan. Jika ada orang yang begitu menyakiti hati saudara, mengecewakan hati saudara, yang membuat saudara begitu luar biasa sampai dendam kusumat dan saudara bisa berkata, sampai mati pun gua gak mau berdamai dengan dia. Bahkan dengan adik kandung, kakak kandung kita bertikai oleh karena sebuah hal, pertikaian karena rebutan waris. Padahal kita dibesarkan oleh ibu yang sama, oleh bapak yang sama, disuapi oleh tangan yang sama. Setiap tidur kita diselimuti oleh cinta yang sama dari kedua orang tua kita. Ketika mereka meninggal dunia, kita lantas kemudian kecewa dengan pembagian yang tidak adil ini. Ada sebuah video yang dikirimkan oleh teman kepada saya, dikisahkan tentang seorang ini di China, ya, dikisahkan tentang seorang yang sudah meninggal dunia, tapi kemudian dari peti jenazahnya orang itu ditarik keluar bapaknya dan dilempar. Kenapa? Karena katanya mereka anak-anaknya marah dengan sang ayah yang tidak memberikan waris dengan adil. Saudara pernah dapat WA itu?
Kalau saudara mau nanti saya kirimkan. Ini betul terjadi, saudaraku. Dikeluarkan dari mayat, dari peti jenazah itu. Diobrak-abrik, diangkat begitu dan digeletakkan begitu. Kata pengantarnya seperti itu, walaupun saya nggak ngerti bahasa Mandarinnya, saudaraku. Tapi begitu ada teksnya dituliskan. Luar biasa, saudaraku. Pertikaian seperti itu. Lalu pertanyaannya, ketika ada yang meminta bantuanmu, apakah kau akan ungkit itu? Atau justru kita belajar dari Yesus? Dia melupakan itu semuanya. Dan dia ikut Yairus ke rumah. Ketulusan yang luar biasa dari Yesus. Kenapa? Belas kasih. Belas kasih. Jangan simpan dendammu. Jangan simpan marahmu. Belajar dari Yesus. Tapi Pak Pendeta, dia sangat menyakiti hatiku. Adakah orang yang lebih sakit daripada apa yang dialami oleh Yesus? Di atas kayu salib dia ditinggalkan oleh para muridnya sendiri. Dan di atas itu ia berteriak, Bapa ampunilah mereka. Adakah yang lebih sakit daripada Yesus? Jika saudara dan saya mengaku sebagai murid-muridnya, maka belajar dari teladan Yesus. Dia tahu dia berbeda pendapat. Dia tahu ia berbeda pandangan teologis dengan Yairus. Tapi ia mengikut Yairus dan pergi ke rumahnya. Inilah ketulusan hati Yesus. Orang yang ketiga. Saya skip dulu untuk bagian yang terakhir ini. Anak perempuan Yairus. Saya masuk ke dalam perempuan pendarahan 12 tahun. Siapakah orang ini? Seorang perempuan. Saudara, ini menarik. Kenapa saya tuliskan seorang perempuan? Karena dalam tradisi orang Yahudi, perempuan itu adalah manusia second level. Manusia jadi-jadian, saudara. Bukan manusia sempurna. Kalau saudara mau marah dengan saya, silakan ibu-ibu. Tapi mari kita lihat Alkitab. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki, yang menamakan dia Adam. Tapi ketika Tuhan menciptakan perempuan, siapa namanya? Cari di Alkitab, ada namanya Hawa. Kemudian muncul nama itu. Tapi ketika proses penciptaan, Allah menyebut nama itu dengan nama perempuan. No name. Perempuan. Tapi laki-laki itu disebut dengan Adam. Dan ini adalah sebuah tradisi masyarakat timur termasuk kita. Ketika kita punya anak laki-laki, gembiranya luar biasa. Tapi kalau punya anak perempuan, gembira sih. Tapi kalau laki-laki lebih bagus deh. Saudara. Tapi ini perempuan. Dan yang kedua menarik, perempuan ini adalah seorang yang sakit pendarahan. Mohon maaf saudaraku, ini seperti menstruasi yang tak pernah kunjung selesai. Dan orang ini adalah orang yang najis. 12 tahun najis. Tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Siapa yang menyentuh dia atau yang dia sentuh. Atau jangankan menyentuh. Berbicara aja orang itu najis. Dan apa hukumnya? Orang yang najis itu harus menyucikan dirinya. Dengan membawa korban bakaran ke rumah ibadat. Dan melakukan ritual. Panjang urusannya. Sehingga perempuan ini sudah perempuan sakit pendarahan. Itu najis dan dianggap sebagai kutuk. Dan itu sangat dijauhi. 12 tahun perempuan ini sendiri, lonely. Sendiri, hampir putus asa. Orang-orang seperti ini membutuhkan belas kasih. Ibu Teresa pernah menuliskan demikian. Krisis yang paling luar biasa bahaya di dunia ini bukan ketiadaan ekonomi, tapi kehilangan kasih sayang. Perempuan ini saudara bayangkan. Gak bisa ngajak ngomong siapapun. Kalau ajak ngomong itu sudah najis orang itu. Apalagi bersentuhan. Keluarganya mungkin, kerabatnya mungkin. Atau saya nggak tahu dalam Alkitab tidak disebutkan punya suami kah, punya anak kah. Tapi 12 tahun dia lonely. Apa yang menarik saudaraku? Dia bertanya dan berpikir dalam hati. Asalku jamah saja. Jumbai jubahnya. Dia gak berani menatap Yesus, saudara. Karena takut nanti Yesusnya najis. Maka dia memiliki iman itu. Dan Yesus marah. Siapa yang megang jubahku? Enggak. Yesus bertanya, siapa yang megang jubahku? Lalu ketika ia tahu perempuan itu, dia berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau, ibu. Saudara lihat. Betapa luar biasanya cinta Yesus.
Lalu bagian yang keempat kita pelajari, anak perempuan Yairus. Ini menarik saudaraku. Walaupun tokoh ini adalah tokoh pasif, ya tidak ada dialog apapun. Tapi mari kita pelajari, ini menarik sekali. Siapakah dia? Anak kecil dan perempuan. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana pemahaman orang Yahudi terhadap perempuan ya. Apalagi anak-anak. Mereka menganggap itu anak-anak itu tidak boleh ada. Anak-anak itu mengganggu saja. Itu sebabnya ketika mereka bermain-main dan mendekat pada Yesus, murid-muridnya berkata, jangan dekati guru, dia capek. Tapi guru berkata, biarkan anak-anak itu datang padaku. Karena nggak boleh, saudaraku. Anak-anak itu menempati posisi-posisi penting, nggak ada. Saudara masih ingat peristiwa 5.000 orang dikasih makan? Alkitab menuliskan bahwa 5.000 orang laki-laki. Dituliskan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau perempuan katanya memang nggak perlu dihitung, karena kalau dihitung takutnya nggak jadi 12 keranjang. Karena ibu-ibu biasanya akan membawa kantong kreseknya dan memasukkan semuanya dan membawa pulang ke rumah. Dan anak-anak biasa juga, mam tambah mam gitu ya. Itu sebuah anekdot saudaraku. Tapi kali ini anak perempuan itu. Dan yang ketiga, baru saja mati. Meninggal dunia. Apa gunanya datang pada Yesus? Tapi Yesus tahu iman Yairus, betapa cintanya dia pada anaknya, betapa sayangnya dia pada anaknya, betapa ia begitu mengasihi anaknya, maka ia datang dan mengikutinya. Saudaraku, jika saudara membuka internet, saudara dapatkan sebuah pencarian tentang pelukan kanguru hak. Dikisahkan ada seorang ibu yang anaknya sudah meninggal dunia, saudara. Dinyatakan secara medis sudah meninggal dunia ketika baru saja lahir. Tapi ibu itu memeluk anak itu demikian rupa. Menangis dan meneteskan air mata. Berjam-jam anak yang sudah pucat itu dia peluk, saudara. Dia elus. Dia tangisi anak itu dalam dekapan hatinya. Apa yang terjadi? Tak berapa lama kemudian anak itu tiba-tiba hidup. Itu pentingnya ibu-ibu memeluk anak. Saya mau bertanya pada bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mungkin sering peluk anaknya. Bapak-bapak, kapan terakhir kali engkau memeluk anakmu? Kapan terakhir kali engkau mendekap dia? Dalam kisah ini Yesus memegang tangannya. Dalam kanguru hak. Dipelukan itu. Saudaraku, saya pernah ribut dengan anak saya. Ribut. Dan anak saya ngomong dengan saya seperti ini. Papa sih selalu saja ingin dia mengerti. Tanpa pernah mau mengerti kami. Oh tajam banget saudara. Tajam banget saudara. Kemudian saya masuk kamar. Dan dinasehati oleh penasehat yang agung saya. Istri saya saudara. Papa salah. Papa sudah menyakiti hati anak-anak. Dan biasanya anak laki-laki itu bolonya mamanya. Ya. Dan mamanya juga demikian. Dia ingatkan saya. Saudara, kemudian saya merasa apa yang dikatakan oleh penasehat agung saya itu benar. Saya masuk kamarnya dan saya ketuk dia pintunya. Bang, Papa minta maaf ya. Saudaraku, dia sejak itu kemudian ketika saya masuk dia beranjak dari tempat tidurnya dan dia peluk saya. Dia peluk saya, kami berpelukan, kami menangis bersama. Kami menangis bersama. Dan sejak kejadian-kejadian itu saya selalu memeluk anak-anak saya. Mendekap mereka, memeluk mereka. Karena ada mukjizat di balik pelukan itu. Nah bapak-bapak, ada berapa banyak kita yang kemudian karena alasan sibuk. Ini masuk dalam bagian pekan sekolah minggu sekarang ini. Yang kemudian ketika anak kita datang, ketika kita pulang kantor, dia berteriak dengan senangnya, usia 3, 4, 5 tahun mungkin. Dengan membawa gambaran-gambar kecil yang ditulis dan coret-coretan. Papa, lihat deh. Adek punya sesuatu yang mau papa kasih lihat dengan papa. Dia bilang, oh ya bagus. Lalu kita duduk, melepaskan sepatu, dan kemudian kita asik dengan HP kita. Anak kita abaikan. Ada di antara kita seperti itu. Ada sebuah kisah yang menarik. Ada anak usia sekitar 3 tahun yang
ingin sekali memberikan sesuatu pada papanya yang masuk dalam garasi mobil papanya. Mobil ini adalah mobil baru yang dibeli oleh keluarga itu. Dalam hati si anak, dia ingin memberikan sesuatu yang menarik sehingga papanya senang. Dia mengambil sebuah paku yang sudah agak berkarat dan kemudian menggambar di pintu mobil yang baru itu. Gambar papa, gambar mama, gambar adik. Lalu dia coret lagi pintu sebelahnya, ada matahari dan seterusnya sampai seluruh isi dari bodi mobil itu tercoret dengan gambar-gambarnya. Tak ada yang lihat, mamanya asik, papanya di luar bekerja. Sampai kemudian pada sore harinya, papanya datang dan dengan bangganya masuk ke garasi untuk melihat mobil barunya. Apa yang terjadi? Dia terkejut, dia panggil, "Mama! Lihat ini!" Terkejut mereka berdua. Siapa yang bikin? Si anak kecil yang usia 3 tahun itu dan bergegas lari keluar. "Papa, mama, itu gambar adik. Adik yang gambarin." Papa dan mamanya marah luar biasa. "Adek tahu gak ini mobil baru? Papa beli kredit, belum lunas. Wah, dia udah coret dan semuanya. Ini berapa biaya?" Dan pra. Ibunya juga gak tinggal diam. Dia bilang, "Kamu bagaimana sih, Dek? Kamu ini gak begini," dan seterusnya. Anak itu menangis dan kemudian pembantunya keluar. Dia mendekap anak kecil itu. Tapi belum puas rasa dari hati bapak dan ibunya yang marah. Dia mengambil paku yang tadi dipakai untuk mencoret-coret bodi mobilnya. Dan dia ambil tangan anak kecilnya yang 2 itu. "Kamu pakai ini tadi ya? Nih, kamu rasain, sakit gak? Sakit gak?" Sampai kemudian tangan anak itu berdarah. Anak itu menangis. Hati kecilnya ingin memberikan kejutan yang menarik buat papanya dengan gambarnya. Tapi ternyata papanya marah dan mamanya juga marah. 2 hari anak itu tidak tidur bersama dengan papanya. Karena papa dan mamanya masih marah. Dia tidur bersama pembantunya. Beberapa hari kemudian anak itu panas. Dan berkata, "Tuan, Nyonya, adik panas. Kasih obat saja, penurun panas. Ada tuh di tempat obat." "Sudah Tuan, tapi naik lagi dan terus naik dan terus naik." Berhari kemudian anak itu kemudian terlihat tangannya mulai bernanah. Sampai kemudian karena panas terus dan tak kunjung turun. Mereka membawa anak itu ke dokter. Apa kata dokter? "Anak ini infeksi. Dan sudah mulai masuk ke dalam jaringan tangannya. Tidak ada cara lain untuk menyembuhkannya. Kecuali harus mengamputasi kedua tangan anak itu." Dengan berat hati sang ayah menyetujui operasi itu. Mereka menangis sejadi-jadinya. Karena anak itu kemudian tak lagi memiliki tangan. Ketika selesai operasi, anak itu bangun dari tidurnya dan melihat papa dan mamanya ada di sampingnya. Dia gembira sekali karena kali ini dia berjumpa dengan mama dan papanya yang sudah berhari-hari tidak pernah ia ajak ngobrol, tidak pernah menjumpai dan tidak pernah datang ke kamarnya. "Papa, mama, ada di mana?" Itu katanya. Dan kemudian dengan sadar kemudian ia melihat tak lagi memiliki tangan. Dan dia bertanya, "Kenapa tangan adik enggak ada lagi, Pap? Kenapa tangan adik enggak ada lagi, Mam? Adik salah ya? Adik sudah menyakiti hati Papa ya, sehingga Papa harus membuang tangan adik." Mendengar itu ayahnya menangis sejadi-jadinya. Tapi terlambat sudah. Apa yang paling berharga bagi saudara? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Pengalaman apa yang pernah terjadi bersama dengan anak-anakmu? Saudara, ketika saya masuk sekolah teologi, kehidupan keluarga kami morat-marit. Karena istri saya satu-satunya yang harus membiayai kehidupan aku dan anakku. 2 orang, aku kuliah, anakku yang pertama sekolah. Dan anakku yang
kecil, masih baby. Semua habis terjual. Hanya satu kendaraan bermotor yang dipinjamkan pada saya. Saya masih ingat ketika mobil kami sudah diambil, dijual, rumah kami terjual karena nggak ada biaya lagi. Saya masih ingat ketika saya menggendong anak saya di belakang, membonceng anak saya. Masih kecil. Saya harus ikat dia dengan kain panjang. Karena di rumah nggak ada yang menjaga, saya membawa dia ke rumah opungnya, papa dan mama saya, untuk saya kuliah dan dia taruh di sana anak saya. Pulang kuliah saya jemput dan saya ikat lagi di motor. Dan dia dengan tertawa riang berkata, "Papa, senang sekali." Dia nggak tahu kalau papanya nggak punya mobil lagi. Sekali waktu kami ke gereja, anak saya ini cukup besar badannya. Dan dia berada di depan motor Mega Pro. Istri saya dan anak yang kedua berada di belakang boncengan. Dan kalau kami berjalan ke gereja naik motor, anak saya sepanjang perjalanan harus nunduk. Nunduk, saudara. Karena kalau dia berdiri begini saja, udah menutupin pandangan saya. Dan dia akan tunduk sepanjang beberapa kilo perjalanan. Abang tunduk ya, abang tunduk ya. Kalau abang nanti berdiri tegak, papa gak lihat jalan dan kita bisa celaka. Dia tunduk, saudara. Dia tunduk. Tapi dia gembira. Kayak pembalap ya, pap. Dia gak tahu papanya sedang bergumul hati. Saya punya pengalaman itu dengan anak-anak saya. Dan puji Tuhan, yang besar sekarang sudah jadi PNS. Dan setahun depan bulan Mei, dia akan menikah. Ketika dia datang pada saya berdua dan berkata, "Pap, Mam, saya ingin menikah." Saudara, aku kaget. Bahkan adik-adikku ketika mereka tahu kalau ponakannya mau menikah, mereka menangis. "Kamu yang dulu masih kecil, yang tante gendong-gendong, sekarang udah mau menikah." Amazing, saudaraku. Itu anak pertama. Anak kedua, luar biasa lagi. Ini anak yang paling degil, yang paling berani berantem dengan saya. Ribut dan ngelawan dengan saya. Dari SD, anak ini sangat luar biasa kerasnya. Dan berkali-kali saya diundang ke sekolah. Bukan dapat pujian, tapi dapat teguran dari kepala sekolah. Karena anak ini sepanjang pelajaran, dari awal sampai pulang, selalu duduk hanya hitungan menit dan selebihnya jalan kelilingin kelas. Ada yang minjem pensil, rautan lah, penghapus lah, minum lah, ke WC lah, dan lain sebagainya. Anak ini memang luar biasa. Sampai saya kadang-kadang malu, karena harus ke sekolah terus. Tapi apa menarik, saudaraku? Saya menjadi orang yang begitu terkagum ketika dia lulus dari SMA. Disebutkan nama dia, Haratua Josran Abednego, juara umum di angkatannya untuk satu jurusan. Saudaraku, saya berdiri, saya kaget dan saya bilang, "Wow, luar biasa anakku." Yang gak pernah saya tahu selama ini. Belum selesai, saudara. Disebutkan lagi, Haratua Josran Abednego Sihombing, juara umum satu dari seluruh jurusan IPA, IPS dan bahasa. Saudaraku, saya berdiri dan saya nangis. Saya bilang, "Tuhan, anakku yang tadinya aku rasa begitu luar biasa, jahat dan nakal dan susah diatur. Ternyata Tuhan kasih yang luar biasa bagi dia." Tangisanku yang kedua adalah bersama dengan istriku. Ketika ia lulus dari UGM. Ia lulus dari UGM dan ia lulus cum laude. Saya kaget ketika namanya diserukan, Haratua Josran Abednego, cum laude. Bahkan di fakultasnya, di jurusannya, ia juara umum satu. Juara satu di jurusannya. Dan di fakultasnya ada ilmu yang lain, dia juara 5. Saya kaget, ini gen dari mana? Yang pasti bukan dari papanya. Karena papanya hanya bisa jadi pendeta. Dan saya bilang sama istri saya, "Ini pasti gen kamu, Mam." Dan betul, saudara, ketika saya ngomong seperti itu, istri saya masak nasi goreng yang paling lezat buat saya.
Apa pengalaman saudara dengan anak-anakmu? Apa pengalamanmu buat mereka? Hari ini kita belajar dari 4 kelompok manusia. Pria yang kuat, takut dan preman, serta pendosa. Pemuka agama, perempuan yang lemah, hampir putus asa, dan anak kecil yang sudah mati. Allah kasihi. Kasih Allah untuk semua dan merengkuh semua. Sempurna di mata Tuhan. Jangan pernah bandingkan anakmu dengan siapapun. Jangan pernah mengatakan pada mereka, bodoh kamu, tolol kamu, tidak seperti si A, tidak seperti si B. Allah merengkuh semua, saudaraku. Kasih lintas batas dan tak terbatas. Saya gak pernah tahu siapa anak saya dulunya. Tapi kemudian saya melihat dia begitu luar biasa Tuhan pakai. Lalu bagaimana sikap kita, saudaraku? Nah, mari saya mengajak kita untuk membaca bersama dari tanda kutipnya ya. Kita baca bersama slide ini. Yesus sangat mengasihi anak-anak. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak yang kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jangan pernah menyesatkan anak-anak. Bagaimana cara menyesatkan? Mungkin kita nggak ngajarin macam-macam dengan dia. Tidak peduli pun kita sudah menyesatkan mereka. Lalu bagaimana tanggung jawab kita, saudaraku? Ini pekan sekolah minggu. Kita sedang diajak untuk tanggung jawab orang tua. Jangan berikan beban ini pada guru sekolah minggu atau guru sekolah. Tapi kitalah sebagai orang tua yang harus mengajarkan mereka. Kelas katekisasi yang paling utama bukan di gereja, tapi di rumah tangga. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Itu kata Tuhan pada Musa. Ingatkan bangsamu tentang aku Tuhan yang Esa. Dan kita sedang diajak oleh Tuhan hari ini untuk mengajar anak-anak kita. Mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya. Engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tiang, pintu rumah dan pintu gerbang. Kitalah yang menentukan mau kemana anak-anak kita ke depan. Tapi bukan dengan pola pikir kita, tapi dengan doa kita. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak kita masuk dalam doa. Saudara, mari bayangkan anak-anakmu dan bawa mereka dalam doa. Saya punya kebiasaan ketika anak-anak kami masih kecil, bersama dengan istri tengah malam, kami masuk ke kamar mereka. Kami tumpang tangan untuk mereka. Saya bilang, Tuhan, dia adalah milikmu. Dia berharga di matamu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan untuk anak-anakku. Hari ini saya mengajak saudara untuk mendoakan anak-anak saudara. Cucu-cucu saudara. Agar apa? Mungkin dalam tanda petik anak Yairus itu mati. Mungkin dalam tanda petik anak-anak kita mati. Krisis kasih sayang dan cinta. Dan hari ini kita mau membangkitkan itu. Memeluk dan mendekap mereka dengan cinta. Mari saya mengajak kita untuk berdoa dan menyebut anak-anak kita dalam doa kita. Anda sebagai orang tua. Dan kemudian mereka datang menjumpai Anda. Hari ini apa yang paling berharga bagimu? Mobilmu? Pekerjaanmu? Atau apa yang paling berharga? Lihat. Merekalah yang dalam pelukanmu yang paling berharga. Merekalah yang Tuhan berikan bagimu. Yang harus kau hidupi dengan cinta. Agar ke depan engkau akan melihat mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Yang melesat tepat pada sasarannya. Bukan seperti apa yang engkau mau dan aku mau. Tapi seperti apa yang Tuhan mau bagi anak-anakmu. Kita kasih tepuk tangan yuk buat anak-anak kita yuk. Anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, sekarang yuk maju ke depan. Kalian mau nyanyikan buat papa dan mama? Buat Tuhan juga kan? Yuk mari beri yang terbaik.
Jawab mereka dari kebanyakan tulisan itu. Kami ingin diperhatikan. Mereka ingin diperhatikan. Mereka bukan orang dewasa mini. Mereka tetap kanak-kanak. Dan mereka ingin mereka tetap ada dalam mata, hati, dan cinta kita. Saya mengajak orang tua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk anak-anak kita dan mereka akan segera masuk ke dalam ruang kelas mereka lagi. Anak-anak, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak yang begitu baik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai orang tua, tapi juga sebagai persekutuan gereja Tuhan. Kami bersyukur karena inilah pemilik masa sekarang dan masa mendatang. Baik dalam keluarga kami, dalam gereja, dalam bangsa dan negara. Hari ini kami di dalam pekan sekolah minggu ingin memberkati anak-anak kami. Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan khusus dari kami orang tuamu kepadamu. Kiranya Allah Bapa pencipta hidupmu yang merancang masa depanmu seperti anak panah melesat tepat pada sasaran. Dalam belas kasih dan cinta Yesus Kristus yang tak berkesudahan, kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang mengurapimu, memelihara hidupmu, sehingga engkau bertumbuh dewasa dan menjadi milik kepunyaan Allah yang dapat membangun cinta dan berbagi pada sesama. Dia Tuhan memberkatimu. Amin. Kita beri tepuk tangan buat anak-anak kita sampai mereka keluar kembali ke tempat mereka di kelas. Silakan anak-anak keluar. Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan jemaatnya di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam syafaat ini kami hendak berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menghadapi berbagai macam pergumulan. Tuhan memberkati mereka yang lemah tubuh, yang sakit, baik yang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Terhormat khusus kami mau berdoa untuk Bapak Penatua Hendro Kusmono yang dirawat di rumah sakit karena serangan jantung. Tuhan berkati dia, pelihara dia Tuhan, dan senantiasa kasihi dia, agar dalam waktu dekat ia dapat segera pulih kembali seperti sedia kala. Bagi jemaat yang lain yang tak dapat kami sebutkan namanya, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Termasuk beberapa anak-anak kami yang juga dirawat di rumah sakit. Ada 5 orang akibat dari mual-mual, panas. Tuhan berkati mereka. Dan 2 orang yang dirawat di rumah. Tuhan pelihara juga anak-anak kami ini.
Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja Tuhan, gereja GKI Taman Majapahit. Kami berdoa Tuhan memberkati gerejamu ini, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa untuk setiap para penatua, disupport, didukung dengan cinta oleh keluarga, baik suami, istri, anak-anak, cucu. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, bersama dengan setiap para penggiat, pengurus-pengurus komisi, bidang-bidang, tim-tim pelayanan, panitia-panitia. Tuhan kasihani agar kehidupan jemaat ini terus tetap bertambah, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan kasih Kristus Yesus. Kami berdoa juga untuk rencana gereja Tuhan ini untuk mencari hamba Tuhan. Kami mohon Tuhan mengirimkan seorang gembala yang sungguh berhati gembala, yang mengasihi umat-Mu, yang melawat umat-Mu, memeluk, mendekap, merawat umat-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan kehidupan dari seluruh jemaat Tuhan ini. Untuk kehidupan anak-anak kami bersyukur yang sudah menyelesaikan studi di SD, masuk dalam peningkatan tingkat kelas di SMP, SMP ke SMA, SMA yang segera masuk ke perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka dengan setiap cita-cita mereka, baik yang melanjutkan di sekolah-sekolah atau mungkin juga melanjutkan dalam bentuk yang lain. Bekerja dan banyak hal yang harus mereka lakukan. Tuhan pemilik masa depan dari mereka. Tuhan memberkati mereka semua. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara bangsa dan negara kami ini. Agar sungguh negara kami dan bangsa ini diliputi dengan damai dan cinta. Ketika kami dalam waktu tak lama lagi akan memasuki masa-masa kampanye dan pemilihan umum. Saat ini sudah mulai terasa bagaimana kabar bohong, cerita-cerita bohong, hujatan, makian, cacian. Kami mulai kehilangan jati diri sebagai bangsa yang beradab. Kami masuk ke dalam bagian sebagai bangsa yang biadab, yang saling menyakiti, merobek, dan membinasakan. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati negara kami ini. Ingatkan pada kami bahwa kami adalah satu anak bangsa yang sama, yang dilahirkan dari satu rahim yang sama, rahim Pertiwi, Ibu Pertiwi Indonesia. Tuhan berkati kami agar kami dapat menjaga Indonesia tetap raya. Inilah doa kami dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan murid-muridnya, yang akan kami juga naikkan dalam nyanyian doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya akan saya bacakan nats dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan menyanyikan PKJ 146 sambil kantong kolektor akan diedarkan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan bawa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami boleh mempersembahkan berkat yang telah Kau beri ya Bapa. Tuhan ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk mengatakan cukup untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan juga ya Tuhan, biarlah kami pun boleh memberikan yang terbaik bagimu, bukan hanya berupa dengan materi aja, tapi juga melalui pikiran kami dan melalui tenaga kami untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, berikanlah kepada kami kebijaksanaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berteluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya atasmu. Kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.